Halo selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Pram Senjaya. Pemirsa, serangan udara militer Israel kembali menargetkan permukiman warga sipil di kawasan Beirut, Lebanon. Militer Israel mengklaim di dalam kompleks perumahan terdapat persembunyian militer Hizbullah. Asap tebal membumbung tinggi di atas kawasan selatan Beirut setelah serangan udara Israel menghantam sebuah gedung apartemen. Serangan ini menghancurkan unit hunian tempat tinggal warga sipil, bahkan menewaskan sejumlah orang dan melukai lainnya. Militer Israel mengonfirmasi operasi tersebut dan menyatakan targetnya adalah fasilitas militer Hizbullah yang bersembunyi di dalam kompleks perumahan. Namun klaim militer Israel tersebut belum bisa diverifikasi secara independen. Pasca serangan militer Israel, kerusakan parah terjadi di lokasi kejadian dengan puing-puing berserakan dan jendela-jendela pecah hingga beberapa blok jauhnya. Sejumlah warga panik pun berlarian, sementara tim penyelamat bekerja keras di antara debu dan asap mengevakuasi para korban. Pihak berwenang Lebanon mendesak komunitas internasional untuk segera bertindak, mengecam serangan ini sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Bahkan pemerintah Lebanon menjawab klaim militer Israel bahwa tidak ada keberadaan senjata dan personil militer Hizbullah di lokasi yang diserang. Lebanon menuduh Israel sengaja menargetkan wilayah padat penduduk untuk menekan tekanan politik. Sebelumnya pemirsa, sebuah apartemen di Beirut, Lebanon terbakar usai serangan udara Israel. Tentara Zionis mengonfirmasi menargetkan komandan di unit roket Hizbullah. Sebuah blok apartemen hangus terbakar usai adanya dugaan serangan udara Israel di daerah Choifat dekat Beirut. Tim penyelamat menggunakan mesin untuk memindahkan kendaraan di apartemen yang berada di dalam kompleks perumahan ini. Tentara Zionis Israel mengkonfirmasi telah melakukan serangan tepat sasaran di Beirut. Sementara media Israel melaporkan bahwa serangan tersebut menargetkan Ali Al-Husseini yang diidentifikasikan sebagai komandan di unit roket Hizbullah. Menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Lebanon, 3.269 orang telah tewas dan 9.840 lainnya terluka sejak perang dimulai pada 2 Maret. Israel kembali menyerang kota Nabatiyah di Lebanon Selatan. Serangan terjadi setelah tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk setempat. Asap membumbung tinggi usai Israel menyerang desa-desa di kota Nabatiyah, Lebanon Selatan. Sebelum melakukan serangan, tentara Israel menginstruksikan warga Habus, Kfur, Sahmar, Ain Kana, Nabatih Al-Tahta, dan Kfar Ruman untuk meninggalkan rumah mereka dan pindah ke utara Sungai Zahran. Perdana Menteri Lebanon, Nawaf Salam, mengatakan bahwa peringatan evakuasi berulang yang memaksa warga untuk meninggalkan rumah dan mata pencarian mereka sama dengan hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional. Pasukan Zionis Israel atau IDF menyerang bangunan yang diduga markas pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan.
Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan markas dan situs peluncuran roket Hizbullah di Bekaa, Lebanon Selatan. Israel mengklaim telah menghancurkan 550 target fasilitas Hizbullah. Sementara serangan juga terus dilakukan oleh Israel ke kota Tyre, Lebanon Selatan, yang juga menargetkan pejuang Hizbullah. Sementara itu, pemirsa, duka menyelimuti proses pemakaman belasan korban serangan Zionis Israel di Burj El Samali. Warga pun diperingatkan untuk segera menjauh lokasi untuk mengantisipasi adanya serangan lain. Warga kota Burj El Samali, Tyre, Lebanon Selatan mengadakan upacara pemakaman korban serangan Zionis Israel. Warga dan petugas pertahanan sipil berkumpul di samping 17 jenazah yang diselimuti bendera Lebanon dan gerakan amal. Suasana duka menyelimuti proses upacara dengan doa yang mengiringi para korban. Media Lebanon melaporkan bahwa pesawat tempur Israel melakukan serangan udara di Burj El Samali. Peringatan kepada warga Burj El Samali dikeluarkan untuk mengungsi dan menjauhi dua bangunan yang ditandai di peta dengan alasan bangunan-bangunan tersebut terletak di dekat fasilitas Hizbullah sebelum daerah itu dihantam. 3.269 orang telah tewas dan 9.840 lainnya terluka sejak ketegangan militer meningkat pada tanggal 2 Maret lalu. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 56 orang dalam sehari. Kerusakan parah akibat serangan udara Israel terjadi di distrik Tyre di selatan Lebanon. Israel melancarkan serangan udara ke sekitar kota Tyre di Lebanon Selatan. Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan pusat komando dan infrastruktur militer Hizbullah dan telah mengeluarkan peringatan evakuasi. Eskalasi serangan udara Israel berlangsung sejak Rabu hingga Kamis bertepatan dengan momentum perayaan Hari Idul Adha bagi warga setempat. Pasukan pertahanan Israel IDF menyatakan telah menyerang sekitar 550 target di Lebanon Selatan dan Timur. Serangan menargetkan kota-kota besar seperti Nabatiyeh dan Tyre dan sejumlah daerah di lembah Bekaa. Hanya beberapa jam setelah serangan kilat di Tyre, Lebanon Selatan, Israel kembali melanjutkan serangan di malam hari dengan menyerang permukiman warga. Serangan di distrik Tyre menyasar wilayah seperti Burj Al Samali dan kota Deir Ames. Sementara warga sipil yang menjadi korban berusaha berlindung menyelamatkan diri. Pasukan Israel yang frustasi dengan serangan drone FPV Hizbullah mengamuk dengan menyerang puluhan permukiman warga dan menyerang sejumlah permukiman di perbatasan. Akibatnya sejumlah gedung apartemen dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Laporan terbaru mencatat puluhan warga sipil tewas. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon dalam 24 jam terakhir mencapai 56 orang dengan 103 lainnya terluka. Petugas mengevakuasi jenazah dan menyisir puing-puing bangunan mencari korban selamat dan warga yang hilang di Burj El Samali, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Hussein Saidli, wali kota Burj El Samali, mengatakan akibat serangan Israel 15 orang tewas dan 16 lainnya terluka termasuk wanita dan anak-anak. Dalam semalam, militer Israel menggempur lebih dari ratusan lokasi persembunyian Hizbullah di seluruh Lebanon Selatan dan lembah Bekaa. Sementara 20 orang tewas akibat serangan Israel ke Marakah, distrik Tyre, Lebanon Selatan. Tim paramedis yang dikerahkan ke lokasi mengevakuasi korban tewas ke rumah sakit dan melanjutkan pencarian korban lainnya. Serangan ini terjadi di tengah gencatan senjata Israel-Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Pasukan Israel terus melanjutkan operasi militer di Lebanon Selatan menargetkan kelompok Hizbullah. Sedangkan Lebanon menuduh Israel melakukan pelanggaran gencatan senjata berulang kali dan menyerukan penghentian serangan serta penarikan penuh pasukan Israel dari wilayah Lebanon. Sebuah apartemen di kota Sidon, Lebanon Selatan hancur usai dihantam dua rudal Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan telah meningkatkan serangan di Lebanon dengan target pasukan Hizbullah.
Sebuah apartemen di kota Sidon, Lebanon Selatan hancur usai dihantam 2 rudal Israel. Beberapa orang terluka termasuk wanita dibawa ke rumah sakit. Media Lebanon melaporkan bahwa 2 rudal menghantam gedung bertingkat di daerah Ya'al Sidon dini hari. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan tentara Israel untuk mengintensifkan dan meningkatkan kekuatan serangannya terhadap Hizbullah dan memperluas operasi darat mereka di Lebanon. בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח, הוא תופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם. Gencatan senjata yang rapuh masih berlaku antara Israel dan Lebanon. Israel telah mengindikasikan bahwa mereka bermaksud membangun zona penyangga di dalam wilayah Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani. Pasukan Zionis Israel atau IDF menyerang bangunan yang diduga markas pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis video serangan udara yang menargetkan markas dan situs peluncuran roket Hizbullah di Beka, Lebanon Selatan. Israel mengklaim telah menghancurkan 550 target fasilitas Hizbullah. Sementara serangan juga terus dilakukan oleh Israel ke kota Tyre, Lebanon Selatan, yang juga menargetkan pejuang Hizbullah. Tentara elit wanita Zionis Israel tewas usai diserang drone pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Sersan Rotem tewas usai mendapat serangan drone dari pejuang Hizbullah saat bertugas di dekat perbatasan utara. Netanyahu dan istri melalui media sosial X menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga Sersan Rotem. Selain itu, ia menyampaikan pengabdiannya kepada negara akan terukir di hati semua orang. Ya, pemirsa, Iran mencegat rudal siluman milik Amerika Serikat yang menargetkan ke pelabuhan Bandar Abbas. Pasukan Garda Revolusi Iran mencegat rudal jelajah berteknologi siluman milik Amerika Serikat tipe AGM-158 Jason. Serangan rudal berbahan peledak setengah ton ini dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi dan terlindungi. Serangan ini merupakan serangan beruntun yang dilakukan Amerika Serikat ke pelabuhan Bandar Abbas, Iran. Tidak berselang lama, Iran melaporkan 3 ledakan baru terjadi di pelabuhan Bandar Abbas. Lokasi Bandar Abbas dekat dengan Selat Hormuz. Lokasi ledakan diduga berada di lokasi yang sama dengan serangan Amerika sebelumnya. Tentara Hizbullah merilis rekaman video saat bertempur dengan militer Israel di kota Hadatta, Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim berhasil menanggulangi serangan Zionis. Tentara Hizbullah merilis sebuah video yang mereka sebut sebagai upaya heroik saat menghadapi militer Israel di wilayah Hadatta, Lebanon Selatan. Para prajurit Hizbullah siapkan sejumlah senapan mesin serta bahan peledak untuk persiapan bertempur. Menurut media Hizbullah, para prajurit bertempur dengan iring-iringan kendaraan militer Israel yang akan menguasai kota Hadatta. Hizbullah juga menggunakan jebakan berdaya ledak tinggi untuk mengadang konvoi militer Israel. Hizbullah juga mengklaim sebelumnya Israel telah 3 kali gagal menguasai wilayah Hadatta. Israel bahkan juga sempat melancarkan serangan udara di kawasan Hadatta pada 20 Mei lalu karena mereka putus asa selalu gagal.
Militer Israel sendiri tidak berkomentar terkait insiden ini. Pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.